Iya, memang level utang luar negeri kita yang di postur sekarang ini masih relatif aman, Mbak. Karena kalau dilihat dari, ya tadi sudah disampaikan, rasio utang luar negeri terhadap GDP hanya sekitar 30-an persen, dan rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa juga hanya sekitar 3 kali ya, dan kita seiring dengan surplus neraca perdagangan dalam beberapa bulan terakhir berturut-turut ini juga menambah jumlah devisa kita, sehingga saya pikir masih cukup aman di level sekarang. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara peers, regional atau emerging market lainnya. Oke, kalau dilihat dari data ini ada resiko khusus atau tidak sih Mas? Karena kan kalau dilihat kan memang cukup aman, tapi kan kita lihat juga bagaimana peningkatan ini kemudian akan memberikan dampak juga terhadap aksi investor asing, khususnya outflow begitu ya, dari sisi fundamental perekonomian begitu. Nah, seperti apa nih Anda melihatnya? Betul, sebenarnya resiko utamanya adalah sensitivitasnya terhadap nilai tukar rupiah ya. Dan kalau memang ada semacam outflow dari investor asing dari capital market kita, misalnya baik itu di obligasi maupun saham, ya mungkin ini akan berimplikasi terhadap nilai tukar rupiah. Tapi secara fundamental struktur utang luar negeri kita saya pikir masih sehat, salah satu yang paling sehat dibandingkan yang lain. Dan bahkan strukturnya sekitar 83% itu adalah utang jangka panjang, jadi mungkin dari sisi likuiditas kita nggak punya masalah ya. Jadi tidak akan ada masalah begitu ya. Kalau dilihat dari fokus ke range rupiah sendiri, nah untuk range rupiah sendiri ini Anda lihat sudah masuk ke dalam penguatan yang cukup signifikan, ataukah masih akan ada fluktuasi juga nih Mas terkait mengenai data ULN ini? Ya, terkait ini sih saya pikir rupiah masih akan bergerak di kisaran yang sekarang ini, di kisaran 14.300 sampai dengan 13.900 paling kuat ya. Sebenarnya lebih sensitif ke pergerakan dolar indeks atau nilai tukar US dollarnya sendiri gitu ya, karena lebih banyak dinamika terjadi di US ketimbang di dalam negeri di rupiah sendiri. Ya, kenapa kita fokuskan ke sana begitu ya? Karena memang kan kita tahu bahwa ada kabar stimulus jumbo nih yang akan diberikan begitu ya. Besarannya juga sangat besar 1,9 triliun US dollar begitu ya. Di mana pasti akan ada likuiditas besar juga di Amerika Serikat. Suku bunga The Fed juga masih akan rendah begitu ya. Nah, seperti apa sih potensi ini nih Anda melihatnya? Iya betul, ini cukup menarik karena memang stimulusnya cukup besar ya Mbak. Dan saya pikir ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap nilai tukar US dollar atau dollar index diperkirakan akan melemah gitu. Dan sebenarnya kuncinya satu, apakah seberapa cepat inflasi di US akan menyusul setelah dikeluarkannya stimulus ini. Karena biasanya ketika setelah stimulus, dolar indeks melemah, kemudian perekonomian mulai bergerak dan inflasi mulai naik. Nah, di saat itulah biasanya dolar akan menguat gitu. Jadi sejauh ini ketika masih baru disbursement dari stimulusnya sendiri, saya pikir rupiah akan tetap kuat. Tapi mungkin nanti kita akan lihat nanti setelah inflasi di US mulai naik ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.